HYSIS. Coba dicek di ULS. Saya sudah menambahkan material baru. Minggu lalu saya pasang getting started dan neraca massa. Lalu saya tambahkan simulasi proses dan neraca energi. Kemudian saya masukkan salah satu PDF yang ada di internet. Ada banyak sekali, tidak hanya ini. Ini salah satu yang digunakan di Malaysia untuk Aspen HYSIS. Di University Teknologi Malaya. Kalau kita lihat isinya, kembali chapter 1 starting with HYSIS, lalu equation of state, ini hanya menjelaskan saja tentang bagaimana menyusun simulasi, kemudian ngecek apakah ada data yang kurang, apakah ada yang perlu diasumsi. Kemudian di chapter berikutnya itu adalah pada unit operasi, pump, kompresor, expander, ya. Kemudian ada heat exchanger, flash separator, conversion reaction, ini suatu reaktor nanti di mana konversinya diketahui, reaksi bolak-balik. Lalu contoh untuk CSTR, continuous state tank reactor. Lalu ada absorber, separation column, dan kemudian ada contoh example 1, 2, 3, 4 untuk proses tertentu. Ini juga baik untuk dipelajari. Kita nanti masuk hari ini di simulasi proses. Sebentar. Saya akan download materi simulasi proses. Cepat saja dengan menggunakan saya simpan di internet, kemudian bisa di-download dengan cepat di Ubaya. Oke. Tentang simulasi proses, saya akan memberi contoh pada kolom distilasi. Bagaimana mensimulasi kolom distilasi. Sebentar. Pause ya. Sebentar. Seperti sudah kita bahas bahwa langkah umum dari HYSIS adalah memilih komponen. Selection of component. Langkah kedua adalah memilih paket sifat termodinamik. Selection of a thermodynamic properties package. Ada banyak yang bisa dipilih, ada yang cocok, nanti ada yang nggak cocok. Ditandai dengan apakah keluar tanda merah, tanda kuning, atau tanda hijau. Kalau tanda hijau boleh dipakai. Nah, langkah ketiga adalah membuat flowsheet. Kemudian ini yang penting, menspesifikasi komposisi dan kondisi aliran. Banyak kasus mahasiswa khususnya ya karena kalau sudah lulus bekerja bukan mahasiswa lagi,
banyak kasus kurang dispesifikasi dan kondisi alirannya tidak diketahui sehingga program tidak bisa menghitung secara otomatis. Sebetulnya ini kan masalah degrees of freedom. Suatu persamaan dengan n variabel hanya bisa diselesaikan kalau ada n persamaan. Suatu persamaan ya yang melibatkan 6 variabel, kita mau mencari X1 sampai X6, maka minimal harus ada 6 persamaan yang disediakan baru bisa diselesaikan. Atau dengan kata lain itu adalah derajat kebebasan. Membicarakan derajat kebebasan. Kemudian menjalankan program running ya, programnya jalan sendiri. Enaknya di HiSys ini enggak usah disuruh jalan, dia jalan sendiri. Ketika kita milih paket termodinamik keliru, dia kasih tanda. Kemudian kita bisa menganalisa hasil. Nah ini langkah umum, sudah kita bahas minggu lalu. Sekali lagi, Anda tidak atau sulit menerima, oh kalau ini sifatnya hafalan, maka Anda hanya menghafal ini. Tetapi kalau Anda mengerjakan, punya pengalaman dengan software, nggak usah dihafalkan, maka Anda tahu langkah-langkahnya harus bagaimana. Maka the best way adalah datang ke kampus, ke gedung TG lantai 4, lab simulasi. Bagi yang sedang mengerjakan tugas akhir, Anda boleh datang. Minta izin, Anda boleh datang. Nanti katakan izinnya dari jam 10 sampai jam 12, dan nanti di sela-selanya Anda bisa main ke lab sim. Anda pulang jam 1, jam 2 kan juga nggak apa-apa sebetulnya. Kalau izinnya sudah diberikan. Maka langkah-langkah ini sebetulnya tidak perlu dihafal karena akan diketahui adanya HiSys untuk mempermudah pekerjaan. Namun demikian HiSys tidak bisa diajarkan di semester 1. Bagaimana Anda bisa mengerti HiSys kalau reaktor tidak ngerti, absorber tidak tahu, distilasi tidak paham. Ada yang mengatakan, oh sekarang banyak software, maka tidak usah kuliah. Atau orang lain mengatakan, oh kuliah itu tidak penting karena buku-buku itu tidak kepake semua. Apakah benar demikian? Contohnya ini HiSys. HiSys, kalau Anda tidak kuliah neraca massal, Anda tidak kuliah neraca panas, tidak kuliah PIK, Anda tidak kuliah reaktor, tidak kuliah unit operasi, maka Anda tidak tahu apa-apa tentang HiSys. Walaupun HiSys Anda bisa main-main lalu mengeluarkan hasil, tetapi Anda tidak tahu yang ditulis atau dikatakan HiSys itu benar atau salah, maksudnya apa. Tidak berarti apa-apa. Sampai Anda memahami dulu. Nah ini dipahami di mata kuliah teknik kimia, dan sekarang Anda sudah di semester akhir kira-kira, dan sebentar lagi akan mengerjakan tugas akhir, maka diperkenalkan HiSys. Nah selanjutnya HiSys ini akan dipakai di tempat kerja kalau itu berkaitan dengan desain, atau Anda menggunakan software-software yang lebih spesifik.
lebih spesifik dari HISIS, karena HISIS ini juga sifatnya general. Kenapa? Karena HISIS didasarkan pada ilmu di teknik kimia. Sedangkan yang terjadi di luar sana itu adalah masing-masing pabrik berlomba-lomba menjaga keunikannya sendiri-sendiri. Contohnya ini kan buku resep. Buku resep. Tapi kalau Anda mau cari rawon yang enak, itu rawon apa sih? Kalau Anda ngikuti buku resep, Anda bikin rawon, tidak mungkin seenak Anda beli di tempat yang memang sudah terkenal. Anda nyoba 10-100 kali, rasanya nggak bisa tepat sama dengan yang dijual di warung atau di restoran yang ramai sekali. Walaupun hasilnya itu disebut rawon, karena masing-masing restoran itu punya keunikannya sendiri-sendiri, dan itu adalah resepnya sendiri, rahasianya sendiri. Sama seperti kolam distilasi, Anda mau bikin sendiri atau mau beli dari manufacturer. Kalau beli dari manufacturer, maka masing-masing itu punya keunikannya sendiri. Kadang-kadang orang beli lihat merek, ya, lihat merek. Kalau mau kolam distilasi ini mau merek apa? Sama seperti mau beli televisi, Anda mau beli Polytron, mau beli Grundig, mau beli apa yang lain. Samsung, Sony, itu punya keunikannya sendiri-sendiri, ada bedanya sendiri-sendiri. Saya beli merek China Haier. Ternyata dia punya kelemahan, suaranya jelek sekali. Sama-sama TV-nya, sama-sama layar datar. Tetapi fiturnya berbeda antara satu merek dengan merek lain. Itu tergantung harga. Begitu pula kalau Anda memilih alat proses. Contohnya heat exchanger, Anda bisa mendesain, lalu keluar perhitungan sekian, pressure drop nanti keluar sekian, sudah dihitung, sudah diiterasi, dengan panjang sekian, jumlah cup sekian, diameter inlet, diameter outlet, tahu. Ya. Itu kan katanya Anda, desainnya Anda. Apakah Anda akan membuat seperti yang itu, yang didesain itu, atau Anda membeli sudah jadi heat exchanger? Ternyata yang sudah jadi nawarkannya macam-macam. Sama-sama sel and tube. Ternyata dari perusahaan tertentu lebih pendek. Areanya berbeda dengan hitung-hitungan Anda. Pressure drop-nya juga beda. Tapi bisa dipakai. Digaransi bisa dipakai. Supplier lain lagi menawarkan plate heat exchanger. Kotak-kotak lebih kecil. Supplier lain lagi menawarkan brace heat exchanger. Tidak pakai gasket. Kalau plate heat exchanger itu platnya dipisahkan gasket. Kalau brace tidak pakai gasket. Dia di brace. Lainnya lagi mengeluarkan tipenya kok bulat, spiral heat exchanger. Anda mungkin belum tahu spiral, ada itu. Spiral heat exchanger, banyak yang pakai.
Dan dia punya keunggulan bisa dibuka gampang ya, buka muka belakang sehingga dalamnya itu bisa dibersihkan. Kalau plate maka diprotoli satu-satu lalu dipasang lagi, ini agak repot. Tapi ini lebih mudah daripada shell and tube. Shell and tube semua di dalam shell. Kalau dibersihkan repot, nggak bisa dilihat masing-masing tube. Kalau tube-nya itu kan kecil-kecil. Kalau Anda mau lihat bagaimana membersihkan shell and tube exchanger, datanglah ke pabrik gula ketika pabrik itu tidak sedang beroperasi. Ketika bulan Desember kerja praktek di pabrik gulanya tidak beroperasi. Dia melakukan maintenance. Akan dibongkar semua dan salah satunya adalah plate, salah satunya adalah evaporator. Evaporator dibuka bagaimana membersihkannya pakai caustic dan sebagainya, disikat dalamnya itu baru kelihatan. Tapi unfortunately ya, sementara kalau di teknik kimia sampai dengan sekarang kerja praktek itu 1 bulan, saya dulu 2 bulan, maka tidak berkesempatan melihat satu siklus apa yang dikerjakan di pabrik. Ya contohnya pabrik gula itu hanya 6 bulan berjalan, 6 bulan tutup. Karena apa? Karena tebunya nggak musim. Musim hujan nggak ada tebu. Musim kemarau banyak tebu. Maka musim kemarau dia giling, musim hujan dia jual stok persediaan. Kalau Anda mau tahu total ya Anda harus masuk bulan Juli selesai bulan Desember. Dan itu sekarang dalam kampus Merdeka itu magang menempati poin penting kalau 6 bulan itu 20 SKS bobotnya. Dalamnya ada belajar macam-macam, mulai dari proses sampai maintenance, sampai desain alat. Nah, HiSys ini memberikan platform bagaimana mendesain proses atau alat unit operasi dengan menggunakan pengetahuan yang ada di textbook. Ini belum digunakan sebenarnya, karena yang sebenarnya nanti bisa berbeda. Kita akan mensimulasi kolom distilasi. Biasanya kolom distilasi itu feed-nya diketahui, feed stream-nya misalkan kita sudah tahu itu 50.000 kg per jam, pressure-nya 2 kg per cm persegi, Gauss gauge ya. Masuk pada suhu 40 derajat, komposisinya etanol water, etanolnya 40%, waternya 60%. Misalkan seperti ini, etanol 40%, water 60%. Ini sudah kadar lumayan tinggi, kira-kira sama dengan whisky begitu, 40%, 40% mol ya. Ini perlu dihitung kalau persen beratnya berapa persen. Tapi kalau whisky itu kan sekitar 40%, tapi bukan mol. 40% massa. Tapi ini 40% mol. Nah, tujuan simulasi recovery 80% etanol pada distilat. Mengambil 80% etanol yang masuk ini pada distilat. Lalu konsentrasi etanol pada bottom seminimum mungkin. Cukup jelas ya. Feed stream diketahui, pressure, temperatur diketahui, komposisi diketahui, umpan. Simulasi bertujuan recovery 80% etanol pada distilat, produk atas. Sedangkan pada bottom seminimal mungkin.
Gimana kita mensimulasi sistem seperti ini? Pertama adalah memilih komponen. Anda klik file new case add. Nah, tidak enaknya kuliah yang model begini adalah Anda tidak bisa mencoba file lalu klik new case ini di mana tempatnya. Karena softwarenya tidak kelihatan. Sebetulnya materi ini saya ajarkan sudah berkali-kali. Tapi yang dulu-dulu itu kita langsung, ini ada slide, Anda coba pakai komputer. Makanya the best way adalah Anda print slide ini atau Anda bawa slide ini ke lab komputer, lalu Anda mulai mensimulasi. Masuk di dalam HISIS, lalu cari sih, oh ada file ya. Oh ada new, ada case. File itu, Anda kan sudah punya feeling. File ini pasti di kiri atas. Kiri atas itu kan mesti ada file, lalu kalau diklik nanti ada new. Nah, new itu case. Kalau MS Word kan new file. Ya, pemilih komponen dulu, lalu add ethanol, add water. Kenapa? Karena dua zat ini yang terlibat di dalam proses. Jadi Anda arahkan ke file, diklik new case. Kalau nanti tampil seperti ini, new case ya. New case ini komponen list. Nah, ini sebetulnya belum ada dua. Pertama itu satu. Yang satu ini Anda cari di bagian kanan water misalkan. Nanti muncul H2O ya, H2O Anda tahu itu water. Atau etanol, misalnya C2 itu nanti ada C2H5OH. Semua dibawa ke add ya. Add-nya itu apa nanya ke kiri. Milihnya dari kanan, lalu klik di zat yang dipilih, lalu add. Add maka muncul di sini, bagian kiri. Di bawah ada message request info free package, select property package. Karena kita belum sampai sana. Jadi dia sudah memberi saran. Select property package. Lalu dibutuhkan info komponen, empty component list. Nanti komposisinya ya. Tampilan seperti ini. Tahap kedua memilih model termodinamika. Maka klik fluid package add. Pilih misalkan NRTL. NRTL sudah Anda dapatkan di Termo. Ulangi lagi, fluid package itu yang di bawah sini. Di bawah komponen list nanti fluid package. Diklik fluid package, add, nanti yang di add itu yang NRTL. Perhatikan, bawahnya harus oke hijau. Harus oke dan warnanya hijau.
Itu karena kita milih NRTL ini. Fluid package, pilih NRTL. Kalau enggak mau pakai NRTL ya boleh pakai yang lain, asal ini hijau. Nanti efeknya apa? Anda menggunakan NRTL atau bukan NRTL itu beda-beda sedikit, beda-beda tipis. Di dalam perhitungan neraca massa, physical properties, ya, itu nanti hasilnya itu beda-beda, beberapa digit di belakang koma itu akan berbeda. Karena pendekatan perhitungannya menggunakan basis yang berbeda. Kemudian membuat flowsheet. Tahapnya adalah klik simulation, lalu pada palet klik kolom, lalu klik distillation kolom, sub flowsheet. Jadi tadi ya, kalau di sini ini di bawah ini simulation. Klik simulation ini di bawah properties ini simulation. Setelah komponen list, split package sudah biarkan aja. Lalu pilih simulation. Lalu pilih dari palet, itu ada pilihan, ada kolom, ada pompa, ada reaktor, Anda pilih kolom. Nanti kolom ini macam-macam, pilih distillation kolom. Subflow-sheet-nya itu pada kolom, itu adalah distillation kolom. Karena Anda mau mendistilasi etanol, water. Ya. Ini nanti palet itu muncul seperti ini. Anda klik simulation, nah nanti di palet itu pilih kolom, ini kolom ini. Kalau Anda pilih common itu lain lagi. Kolom, pilih mana kolom apa yang menunjukkan distillation kolom. Distillation kolom itu ada condenser di atas, ada reboiler, normalnya kan begitu. Partial condenser, partial reboiler atau total reboiler. Nanti kita bisa atur ya. Apakah mau partial atau full condenser. Palet itu nanti muncul window kecil, isinya pilihan. Ini kalau di ini by default ya T100, tapi bisa dirubah sesuai penomoran pada ULRI. Misalkan kalau di ULRI itu kan ada pembagian area, mungkin persiapan, mungkin kedua tahap reaksi, yang ketiga tahap pemurnian. Sehingga ada kesepakatan area 1, area 2, area 3. Kita biarkan aja nomornya ya T100. Lalu kalau T100 tadi diklik, misalnya kita pilih total condenser. Lalu isikan nama aliran. Feed-nya kasih nama feed, distilatnya kita sebut distilat. Bottom nanti ada kondenser juti. Ini nanti dia akan menghitung berapa panas yang akan dilepas pada kondenser. Kalau reboiler juti, berapa panas yang harus ditambahkan. Karena kondenser maupun reboiler adalah alat
penukar panas. Nah itu kalau diklik ya, sekali lagi kalau tadi T100-nya ini kan muncul by default T100. Nah ini kalau diklik 2 kali nanti muncul seperti ini. Nah keluar ini apa? Ya, keluar ini saya sebut distilat. Lalu kolom name-nya T100. Kalau mau dirubah dari sini, misalnya apa D301 ya itu di sini. Tapi kita akan sepotong untuk kolom distilasi ini saja yang kita tinjau. Lalu feed. Nah, nanti ada pilihannya stream, kita isi komponennya ya. Lalu masuk, kemudian kondensernya dipilih, total ya, klik total, ada parsial, ada full reflux. Full reflux berarti semua ini kembali, nggak ada distilat. Kalau total ini semua akan keluar menjadi liquid. Liquid ini apakah dikembalikan atau ditarik ya? Nanti berapa persen yang ke sini, berapa persen yang ke sana. Kemudian ada optional side draws ya, side draws barangkali mau diambil pada stage keberapa. Ini kalau kolom untuk minyak bumi di banyak stage ini bisa diambil, keluar bensin, keluar solar, keluar aftur, kerosin. Karena yang dimasukkan ini campuran macam-macam dan boiling point-nya itu beda-beda. Nah kalau reboiler duty ini ada steam masuk. Kalau condenser duty ini juga ada panas yang dibuang. Nah nanti ketahuan ini berapa kilowatt. Begitu juga kebutuhan panas di reboiler. Lalu klik next, pilih regular high-sys reboiler. Di sini ada beberapa pilihan, one screw, circulation with baffle, ya, reboiler dikasih baffle, uapnya begini, ada sirkulasi, kemudian ada sirkulasi with baffle dan without baffle. Ini baffle-nya. Apakah sirkulasi tanpa baffle atau without baffle? Kalau one screw masuk, nanti keluar uap, liquid ditarik keluar. Ini regular high-sys reboiler. Kemudian klik next, isikan condenser pressure, tadi kan dikatakan tekanan 2 kg per cm persegi, kemudian reboiler pressure-nya 2,2 kg per cm persegi. Nah, ketika dimasukkan, ini nanti ada pilihannya, tekanan yang mana, ya. Nanti dia otomatis mengkonversi ke dalam sistem satuan yang semula, yang mula-mula. Kalau kita diketahuinya kilogram per cm persegi, tetapi kita pilih itu ternyata sistemnya tekanan itu bar gauge, maka akan ketemu dalam bar. Walaupun kita masukkan 2, tetapi nanti kita inputnya 2, tetapi pilih pada kilogram per cm persegi.
Nanti dia otomatis menjadi 1,923 bar gauge. Kemudian begitu pula reboiler pressure-nya 2,2 kg per cm persegi, itu nanti pilih di sini di kanannya itu tekanannya beda-beda, masukkan yang kilogram per cm persegi, pilih 2,2, nanti otomatis dia menjadi 2,157, artinya dia menghitung sendiri yang setara. Kalau tidak percaya ya hitung saja pakai tabel konversi. Jadi salah satu enaknya menggunakan HISIS itu kita tidak perlu terlalu pusing dengan konversi, kita cuma pilih nanti yang mau ditampilkan itu sistem unitnya apa, ketika kita input, ya satuan apa saja kita bisa masukkan, lalu akan dikonversi sendiri. Klik next, done. Ya. Nah ini satu persatu Anda mesti input ya. Perhatikan dari soal atau dari kondisi operasinya apa yang mesti dimasukkan. Kalau di bawahnya ini masih merah, belum selesai. Belum selesai. Unconverged. Dia tidak konvergen, dia belum bisa ngitung. Lalu pada T100 klik fit, pada worksheet ya condition isikan temperaturnya ya. Temperaturnya kan belum dimasukkan, pressure-nya juga belum dimasukkan, mass flow-nya belum dimasukkan. Fit ya. Kondisi umpannya ini kan tadi sudah diketahui di soal, tetapi di HISIS-nya kalau nggak diberitahu ya masih belum tahu. Jadi harus di input. Semua yang kita ketahui kita input. Jadi worksheet, condition, ini apa yang kita ketahui kita isi. Mass flow, pressure, temperature, yang biru-biru ini kita isi. Perhatikan di sini hijau. Kalau hijau Anda bisa klik OK. Ini yang belum ya. Tadi condition, suhu, tekanan, sekarang komposisi. Ini kan belum kita masukkan. Masukkan, karena di sini mol fraksi, padahal tadi kan 40%, 60%, kalau mol fraksinya ya 0,4 dan 0,6. Perhatikan di bawah ini hijau. Jadi sambil mengisi, sambil lihat di bawah ini. Hijau enggak? Tujuannya kita itu hanya membuat flowsheet, memasukkan kondisi-kondisi sedemikian sehingga hijau. Lalu pada T100, pada desain, monitor, klik, reflux ratio, view, delete, lanjutkan sampai semua terdelete, yaitu reflux ratio, distillation rate, reflux rate, bottom production rate. Ini repot ya, nggak bisa lihat softwarenya. Klik add spec
column composition fraction. Klik view, pilih stage condenser. Isikan spec value 0,8 pada etanol 80%. 80% mau di recover. Kemudian spec value, saya lupa kok 0,9999 ya. Distilat. Saya lupa ini. Nanti desain monitor itu tampak bagaimana tekanan terhadap tray. Ini grafik pressure versus tray. Di bawah hijau converge, sudah bisa menghitung. Perhatikan pada blok hijau di bawah converge. Ini sudah selesai sebetulnya. Terus yang mau diketahui apa? Anda bisa klik di sini, klik di sini, klik di sini, klik di sini. Itu nanti ketahuan flow rate-nya, suhunya, dan semuanya yang perlu atau yang ingin diketahui. Apakah sudah ada mahasiswa yang pergi ke lab simulasi? Siapa yang sudah ke lab simulasi mencoba HiSys? Kevin Chandra. Barusan atau dulu pernah ada pelatihan? Kemarin. Oke. Ada masalah apa ketika kamu sekarang kamu ngapain dulu? Apa kamu mencoba dari file saya? Atau mencoba yang lain? Ya, dulu kan pernah ada ya. Oke. Nyoba HiSys-nya. Ya, nyoba HiSys-nya ya. Tugas dari siapa? Halo? Dari saya. Jadi kalau tugas dari saya akan pilih unit operasinya, kemudian bikin panduannya, begitu ya. Lalu sebetulnya itu ada di textbook, Anda akan pilih saja dari mana, dari beberapa textbook yang ada di internet, lalu pilih unit operasinya, lalu bikin panduan untuk mengerjakan atau contoh simulasi yang diterangkan di situ. Tetapi baik kalau Anda bisa mencoba pada program HiSys-nya, sehingga jalan sesuai dengan petunjuk tersebut. Yang penting adalah mencoba HiSys-nya, membuka, menyalakan, mematikan, ya, kemudian mencoba berkreasi di sana, melakukan simulasi, karena nanti pada tugas akhir sedikit banyak kalau itu melibatkan gas, melibatkan bahan organik, maka HiSys bisa sangat membantu.
baik di dalam menyediakan physical chemical properties maupun di dalam neraca massa, perhitungan neraca massa yang otomatis tanpa perlu dihitung-hitung langsung ketemu. Beberapa bimbingan saya kesulitan pada mengasumsi misalnya berapa persen yang terabsorb. Saat ini berapa persen terabsorb. Maka dia bisa mencoba pada HISIS, pilih absorber, zat yang masuk diketahui, kemudian diketahui itu termasuk komposisinya, kemudian nanti dia masukkan kondisi operasi, maka dia bisa tahu yang terabsorb berapa persen. Ini salah satu contoh saja. Karena ngitung-ngitung bingung ya, dan tidak ada keberanian untuk berasumsi. Karena tidak ada keberanian untuk berasumsi. Maka dicoba lewat HISIS, mungkin nggak angka itu. Ya. Kalau di situ muncul sempurna, hijau, konvergen, maka asumsi tadi bisa diambil. Asumsi yang dilakukan pada HISIS bisa diadop di dalam perhitungan neraca massa. Sampai sini adakah yang mau ditanyakan? Bisa diikuti ya. Saya akan memberikan satu contoh lagi untuk perhitungan neraca energi. Sebentar, sebelum saya share, saya akan download dulu softwarenya dari ULS materinya. ULS neraca energi. Bisa dilihat? Your screen sharing is paused. Kenapa begini? Saya share lagi. Loh, kok pause? Bentar. Saya stop share. Saya share screen. Loh, kok pause? Anda bisa lihat ini tulisan atau slide. Bisa dilihat kah? Masih loading, Mbak. Kok di sini ditulis pause? Coba sebentar ya. Saya menampilkan PowerPoint. Kok aneh? Kok tidak mau ya? Share screen. Loh, kok tidak mau? Di layar saya sudah muncul PowerPoint. Di situ nggak muncul.
Loading terus, Pak, belum muncul. Ada message your screen sharing is paused. Siapa yang nge-pause itu? Saya stop lagi. Sebentar. Saya ambil dari ULS langsung saja. Cuma nanti tampilannya kurang bagus kalau dari Google Drive ini. Bisa lihat ya, unit operasi. Bisa, Pak. Tadi saya buka dari PowerPoint, nggak mau. Nah, yang akan kita bahas adalah heat exchanger. Bagian ini dimulai dengan problem untuk mencari flow rate aliran dingin yang melalui suatu heat exchanger pada kondisi aliran tertentu. Kemudian HYSYS shell and tube heat exchanger akan digunakan untuk memodelkan proses. Heat exchanger akan melakukan perhitungan neraca massa dan panas sekaligus. Heat exchanger sangat fleksibel dan dapat mencari suhu, tekanan, aliran panas, termasuk girangan panas dan kebocoran panas, aliran massa, dan perhitungan UA. U, overall heat transfer coefficient, A, luas area perpindahan panas. Nah, tujuan pembelajarannya adalah mengoperasikan heat exchanger pada HYSYS untuk memodelkan proses perpindahan panas. Prasyaratnya seperti Anda ketahui, semua alat unit operasi itu dimulai dengan start HYSYS, artinya klik software tersebut, masuk, select komponen, semua material yang terlibat dimasukkan, kemudian mendefine dan menselect fluid package. Ini hanya milih saja by filling pun bisa, tetapi sebetulnya ya bisa karena memang disediakan oleh HYSYS. Jadi kalau orang tidak ngerti, tidak pernah belajar termo pun, ya pokoknya langkah kedua adalah select fluid package, ngawur-ngawur aja, yang penting nanti keluar hijau. Tetapi kalau Anda sudah mempelajari termo, Anda akan memiliki feeling yang lebih dalam. Kemudian menambahkan dan menspesifikasi aliran material. Ini yang penting. Jadi langkah-langkahnya ya begini aja. Hampir semua unit proses, unit operasi, langkah-langkahnya sama saja. 4 tahap ini diikuti maka ketemu hasil. Sekarang problemnya bagaimana? Air panas 250 derajat Celcius 1000 PSIG digunakan memanaskan aliran air dingin. Ya, dalam suatu shell and tube heat exchanger, aliran dingin masuk 25 derajat 130 PSIG, suhu keluar aliran dingin dan panas berturut-turut adalah 150 dan 190. Jadi air panasnya dari 250 ke 190, air dinginnya dari 25 naik ke 150. Dari 25 ke 150, dari 250 ke 190. Sekarang, bila laju aliran panas adalah 100 kg per jam, nah,
Kalau aliran panasnya tahu, tentukan laju aliran dingin yang melalui exchanger. Sebenarnya Anda menghitung ini kan gampang juga ya. MC delta T panas sama dengan MC delta T dingin. MC delta T dingin sama dengan MC delta T panas. Bukan prinsip neraca energi. Tetapi ini bukan masalah entalpi. Panas yang diberikan oleh fluida panas diterima oleh fluida dingin. Ini perpindahan panas. Pertama, bila laju aliran panas 100 kg per jam, maka aliran dingin ini kan bisa dihitung. Kalau tidak ada HISIS, Anda kan harus menghitung. Gampang saja ya, rumusnya seperti saya katakan tadi, MC delta T fluida panas sama dengan MC delta T fluida dingin. Fluida panasnya M-nya tahu, C-nya tahu, air, delta T-nya tahu kan. Kan kalau fluida dingin, C-nya kurang lebih sama lah, dicoret-coret kanan kiri sama dengan M delta T dingin. Delta T-nya tahu, maka M dinginnya bisa dihitung. Prinsipnya kan begitu. Pada soal berapa perpindahan panas yang terjadi? Perpindahan panas yang terjadi itu kan M 100 kg kali C kali delta T fluida panas. Dari 250 ke 190 delta T-nya. CP cari satuan yang sesuai. Nah sekarang dibalik, kalau fluid aliran dingin adalah 100 kg per jam, tentukan laju aliran panas yang melalui exchanger. Ini juga Anda bisa menghitung dengan baik mestinya kalau sudah semester tinggi. Fluid aliran dinginnya 100, maka nanti flow aliran panasnya bisa dihitung. Lalu pada soal B berapa perbedaan panas yang terjadi? Ya. Ini kan gampang, soal yang gampang. Tapi kalau ini kita kerjakan dengan MATLAB, lebih gampang lagi. Sorry, bukan MATLAB ini, HISIS. Saya di 20 tahun lebih mengajar pakai MATLAB, jadi selalu keperucut MATLAB-nya. Kerangka penyelesaian. Gunakan HISIS Shell and Tube Heat Exchanger untuk memodelkan proses. Sebetulnya tidak harus Shell and Tube. Double pipe mungkin bisa. Dan tipe-tipe yang lain juga bisa. Tetapi di sini suruh pakai Shell and Tube. Kita ikuti saja. Definisikan kondisi inlet dan outlet untuk aliran yang diberikan dalam problem statement. Lalu ya, kerangka penyelesaiannya adalah gunakan HISIS, dipilih di HISIS itu nanti Shell and Tube, lalu inlet outlet untuk aliran diberikan itu kondisinya dimasukkan, lalu jawabannya itu ketemu dengan sendirinya, tidak usah dihitung dan mesti benar. Tapi kalau disuruh ngitung, ya harus bisa. Kalau nggak tahu rumusnya, ya kita masukkan saja, nanti ketemu hasil. Kalau Anda sudah mengerti neraca massa, neraca panas, Anda bisa menjabarkan apa yang dikerjakan oleh HISIS ini dengan lebih sempurna. Makanya tetap perlu kuliah. Orang tidak bisa, sudahlah, untuk jadi engineer kamu saya ajari HISIS tok aja, nanti kamu jadi insinyur teknik kimia. Nggak bisa. Harus melalui tahapan neraca massa, neraca energi. Harus melalui tahapan perpindahan panas, perpindahan panas ya, massa panas itu, perpan
Anda harus tahu konduksi, konveksi, radiasi. Misalnya Anda ingat, waduh saya dulu tuh nggak lulus, dapat D. Tapi kalau sudah pernah ngikuti kuliahnya, tetap Anda punya feeling bahwa ini bukan masalah entalpi, tetapi panas yang dibuang diterima oleh fluida dingin. Ini bukan teraca energi oleh karena entalpi. Jadi MC delta T panas sama dengan MC delta T fluida dingin itu bukan karena entalpi masing-masing. Atau istilahnya kalau di Kern itu kan Q1 sama dengan Q2. Q, bukan H. Persoalan seperti ini muncul di dalam desain cell and tube heat exchanger. Baru setelah perpindahan panas, Anda diperkenalkan dengan desain alat. Di dalamnya ada alat perpindahan panas. Mungkin ada yang komentar, lo itu bukunya kok kuno. Ya memang kita harus belajar dari buku yang kuno dan kemudian kita beralih menggunakan software. Ini tidak kuno yang HISIS ini. Yang buku Kern itu memang kuno. Mungkin lebih dari 50 tahun usianya. Tetapi masih sampai sekarang tetap dipelajari karena itu mendasari semuanya. Pada komponen list pilih water. Satu saja. Yang terlibat itu hanya water saja. Tidak ada zat lain. Nah enaknya, misalnya itu water dan glikol. Anda tinggal mix saja. Komposisinya berapa persen masing-masing. Maka CP-nya itu ngitung sendiri. CP-nya air dan CP-nya glikol itu beda. Tapi sekarang kalau glikolnya 20%, airnya 80%, atau glikolnya 80%, airnya yang 20%, itu CP-nya beda. Kalau di HISIS ini, CP campuran itu dia ketemu langsung. Common list masukkan water ya. Di sini nih water nih, walaupun burung mungkin kelihatannya kecil tuh. Ini adalah water. Pilih Peng Robinson untuk fluid package. Sebentar ya, ada WA masuk. Sebentar ya.
Sebentar. Sebentar. Kemudian, setelah Bank Robinson dipilih, nah ini Bank Robinson itu yang dipilih, itu di fleet package, dia menjadi hijau. Sekali lagi kalau ada ngawur, pakai yang lain, nanti ini bisa merah. Kemudian tambahkan aliran material baru dengan kondisi ini ya, temperatur 250, pressure 1000 PSIG, mass flow-nya 100 kg per jam, komposisi H2O 100%. Kemudian tambahkan aliran material baru yang lain dengan kondisi ini juga water 100%, tapi tekanan dan suhunya berbeda. Jadi yang panas dan yang dingin itu berbeda. Heat exchanger akan melakukan perhitungan neraca massa dan energi sekaligus. Ini masih soal ya. Kemudian tambahkan heat exchanger, klik heat exchanger E100, lalu pada bagian connection masukkan informasi sebagai berikut. Ini nanti ketemu pada palet itu heat exchanger, cell and tube. Perhatikan di sini masih kuning. Ini heat exchanger, logonya kan seperti ini, tube in, tube out, ya, cell in, cell out, ini fluida panas, ini fluida dingin. Ini paletnya, cari cell and tube, ini ada di atas, ini paling kanan. Klik bagian parameter di sebelah kiri, kemudian selesaikan seperti gambar berikut. Pressure drop untuk shell set dan tube side adalah 0 kPa. Jadi ini misalkan unknown delta P, pressure dropnya masukkan 0 kPa saja. kPa, shell set, tube side, ini di 0. Perhatikan bahwa di bagian bawah masih berwarna kuning ya. Kalau kuning itu under specified sehingga proses belum selesai, proses simulasinya belum selesai atau belum dihitung oleh komputer. Lalu kita masukkan lagi data yang lain. Kita mesti kelewatan ada data yang belum. Klik worksheet, lalu pada bagian condition masukkan suhu-suhunya.
150 dan 190 keluar masuknya. Dan kalau hijau ini otomatis sudah ngitung sendiri. Sudah hijau, oke, ya itu berarti sudah jadi, sudah selesai. Gampang sekali. Gampang sekali kalau Anda sudah belajar desain alat, sudah belajar perpindahan panas, sudah belajar neraca panas. Karena sesuatu yang harusnya dikerjakan dihitung manual, di sini tinggal masuk, klik, isi suhu-suhunya, lalu hijau, nah sudah selesai. Adakah pertanyaan sampai di sini? Prinsipnya demikian. Silakan. Silakan kalau ada yang tanyakan. Jadi sebetulnya kalau di ruang kelas saya itu mengajar 2 sesi. Kalau ini 40 misalkan maka 20 karena ruang kelasnya itu sekarang sih sudah meningkat, tapi kita set dulu 20 itu pasti jalan yang yang ada HISIS-nya. Jadi separuh masuk, separuh keluar. Jadi 1,5 jam tiap mahasiswa, tiap sesi. Jadi itu 1 KP dibagi 2 sesi, ada yang masuk jam 1, ada yang masuk jam 1, jam 2 kira-kira, 2 atau setengah 3. Sekarang sudah setengah 3. Silakan bila ada yang mau ditanyakan. Nah, kalau sudah saya cek di tugas itu baru 1 orang yang memasukkan, kalau tidak salah Adelwin Wijaya. Oh, sebentar. Kok hilang? Tugas PPK. Oh ya, sudah ada 3. Adelwin Wijaya, Devin Ageno Mackenzie, dan Amelia Winoto yang sudah masukkan. Yang lainnya itu saya tunggu sampai 30 April. 30 April itu adalah Jumat depan. Sekarang tolong semua wajahnya ditampilkan. Kamera saya kok enggak bisa ya. Kamera. Oh, bentar.
view, gallery view. Control split screen. Peserta. Oke, kita akhiri sampai di sini. Kita lanjutkan minggu depan, nanti beberapa saya minta untuk bisa mempresentasikan tugasnya ya, minggu depan. Siap-siap saja. Oke, selamat siang, bisa keluar. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Oke, ya.